Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang dinamika kelompok. Kelompok kami beranggotakan dengan saya Muhammad Reza Dan saya Adi Ilham Pradana. Dan saya Yanuar Haji. Ya, berikut adalah materi yang akan kita sampaikan. Ya, yang pertama adalah pengertian dinamika kelompok. Kekuatan-kekuatan yang terdapat di dalam maupun di lingkungan kelompok yang akan menentukan perilaku anggota-anggota kelompok dan perilaku kelompok yang bersangkutan untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi tercapainya tujuan bersama yang merupakan tujuan kelompok tersebut. Next. Yang kedua adalah pendekatan dinamika kelompok. Pendekatan sosiologi adalah analisis terhadap bagian-bagian atau komponen kelompok dan analisis terhadap proses sistem sosial tersebut. Yang kedua adalah pendekatan psikososial, adalah analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok itu sendiri. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Adilham. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur dalam kelompok. Yang pertama yaitu tujuan kelompok. Yang kedua, pembagian tugas dan hak serta kewajiban anggota kelompok meliputi jenjang sosial, peran kedudukan dan kekuasaan. Yang ketiga, aturan dan kebiasaan yang harus ditaati anggota kelompok meliputi kepercayaan, sanksi norma dan perasaan. Dan yang keempat yaitu upaya ketersediaan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan meliputi kemudahan, tegangan dan himpitan. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara individu dalam kelompok. Yang pertama, kelompok yang terdiri dua individu atau lebih merupakan lingkaran atau dunia sekitar yang dapat menjadi perangsang stimulan yang berbeda terhadap perilaku anggotanya. Dan yang kedua yaitu hubungan antara individu dengan individu lainnya. Dan yang ketiga yaitu hubungan interpersonal atau personal dalam sebuah kelompok yang produktif tapi tidak dinamis. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yanuar. Silakan. Baik, terima kasih Mas Dana. Ya, ini faktor-faktor dinamika kelompok. Ya, yang pertama yaitu besarnya kelompok. Dan yang kedua ada status dan peranan seseorang. Dan yang ketiga ada jaringan komunikasi. Dan yang keempat pimpinan dan suasana kepemimpinan dan tugas kelompok. Ya, next. Jenis-jenis kelompok formal. Kelompok formal adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dasar keputusan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Perusahaan Anda adalah kelompok formal, demikian juga dengan departemen, divisi, shift atau regu dan berbagai macam bentuk anggota kepanitiaan yang dibentuk oleh manajemen. Setiap orang dapat sekaligus merangkap menjadi anggota beberapa kelompok. Misalnya Anda sebagai supervisor pada sebuah perusahaan yang bekerja pada suatu divisi dalam departemen tertentu, maka Anda adalah anggota dari 3 kelompok formal yaitu kelompok perusahaan, kelompok departemen, dan kelompok divisi. Pemimpin kelompok formal biasanya adalah manajer yang ditunjuk atau diangkat khusus untuk tugas tersebut. Ya, next. Jenis-jenis kelompok informal. Kelompok informal terbentuk jika dua orang atau lebih berkumpul untuk suatu kepentingan bersama atau untuk mencapai suatu tujuan. Berbeda dengan kelompok formal yang dibentuk berdasarkan keputusan manajemen, kelompok informal terbentuk atas kehendak para anggotanya sendiri secara sukarela. Kelompok anggotanya bersama-sama. Ya, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Muhammad Reza. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.